selamat datang di Dialog Kebangsaan, tempat kita ngobrol soal Indonesia tanpa harus teriak, tanpa menggurui, tapi tetap mikir ya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang sering kita dengar, tapi jarang nih kita obrolin. Nah, tema kita pada hari ini adalah kebangsaan. Sebenarnya kebangsaan itu masih penting nggak sih untuk saat ini? Masih relevan nggak untuk kita sampai hari ini, sampai detik ini? Tapi sebelum kita lanjut, mungkin kita perkenalan diri terlebih dahulu kali ya. Dari aku dulu, perkenalkan, aku Rizkyana Anggita, biasa dipanggil Anggi. Aku radiografer terampil dari RSCM. Nah, di sini aku nggak sendiri ya, aku bersama 4 narasumber yang hebat-hebat. Di sini ada Kariska, halo Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama Halo. saya Rizka Maulana Farici dari BKK kelas 1 Semarang, posisi pelaksana barang. Oke, ada Kak Nabila juga nih. Halo, halo siap ngobrol. Nama aku Nabila Saidalia dari Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita di bagian keuangan. Oke, ada Kak Ismi, halo Kak. Halo, senang nih bisa ada di sini. Aku Ismi dari RSAB Harapan Kita, posisi Peranata Keuangan APBN Terampil. Oke, dan yang terakhir ini ada Kak Silvi, halo Kak. Halo Kak, aku Chelvi dari Teknisi Gigi RSCM. Semoga kali ini kita nggak ngobrol yang terlalu serius ya. Tenang Kak, seriusnya santai kok. Oke, langsung aja kali ya buat pemanasan. Pertanyaan pembuka nih. Kalau kalian dengar kata kebangsaan, hal pertama yang kalian pikirin apa? Dari Kariska. Jujur aja nih ya, jujur. Yang kepikiran pertama itu berat sih, kayak tanggung jawab besar gitu untuk kebangsaan ini. Dan kadang kita sendiri itu nggak siap. Kalau aku sih malah kepikirannya upacara bendera. Panas, terus juga berdiri lama, bosen ya. Bener banget lagi itu, Kak. Kalau aku sih lebih ke kebersamaan ya, karena bangsa itu kumpulan orang yang sepakat hidup bareng ya meskipun kita berbeda-beda. Oke, menarik ya. Bermacam-macam dari arti kebangsaan itu sendiri. Ada yang ngerasa berat, ada yang ngerasa formal, tapi ada juga yang ngerasa hangat. Soalnya nih ya, kebangsaan itu sering disampaikan secara normatif sih. Jarang gitu dibahas dari sisi manusiawinya. Jadi ya gitu deh, terkesannya berat dan penuh perjuangan. Iya, ya, padahal kebangsaan itu kan bukan soal hafal teks doang, tapi juga soal sikap. Ya, sikap dari kita semua. Berarti kalau aku peduli sama sekitar, itu udah termasuk nasionalisme dong. Iya dong, nasionalisme versi hidup nyata itu namanya, Kak. Nah, iya bener nih. Kebangsaan itu soal sikap, tapi ya itu kadang kita lupa bangsa ini sebenarnya nggak dibangun dari kebersamaan, tapi dari kesediaan menerima perbedaan. Dengan caranya ya banyak, salah satunya peduli sama sekitar, tidak membeda-bedakan dan masih banyak lagi. Nah, bawahnya udah mulai panas nih ya. Nah, sekarang aku mau angkat isu yang sering muncul nih, kakak-kakak semua. Banyak yang bilang anak muda itu sekarang apatis terhadap negara. Nah, kalian semua setuju nggak sih sama statement tadi? Aku sih nggak sepenuhnya setuju ya, karena masih banyak kok anak muda yang peduli, tapi ya mungkin caranya berbeda. Mungkin mereka juga udah capek kali ya ngomongnya karena sering nggak didengar. Nah ini penting nih. Kritis dari anak muda itu kadang sering disalahartikan sebagai bentuk yang nggak cinta sama negara oleh sebagian orang. Miris kan? Padahal kan itu bentuk cinta paling jujur dari diri kita, nggak sih? Betul, betul, betul. Selama kritiknya nggak merendahkan dan tetap punya harapan ya, tapi Tapi menurut kalian, kenapa sih anak muda sekarang sering dianggap kurang nasionalisme? Ya karena ekspresinya udah beda kali ya. Kalau dulu kan nasionalisme itu identik lewat simbol upacara, atribut, slogan. Nah sekarang nih lewat action yang banyak macamnya aja udah bisa disebut nasionalis.
Iya, betul. Sekarang banyak yang menyalurkan lewat media sosial. Anak muda ini udah aktif banget loh di sana. Mungkin hampir semua anak muda kali ya punya media sosial. Mereka itu sering bersuara tentang isu sosial, kebijakan, atau mungkin ketidakadilan. Cuman karena caranya beda tadi, sering disalahartikan itu nggak cinta tanah air. Padahal kan kalau dipikir-pikir itu justru bentuk bentuk kepedulian. Anak muda sekarang tuh lebih vokal, terutama lewat kritik di media sosial. Dan itu sebenarnya bukan tanda kurang nasionalis sih. Selama disampaikan dengan etika, nggak ada merendahkan dan masih punya harapan buat berubah. Nah, itu poin pentingnya. Nasionalisme itu soal peduli. Justru yang lebih berbahaya bukan anak muda yang kritis, tapi yang apatis. Karena orang yang marah atau mengkritik itu masih punya rasa memiliki terhadap negara. Sedangkan yang cuek itu ya benar-benar udah lepas. Oke, lanjut ya. Kalau kalian dengar istilah bela negara, apa coba yang langsung kepikiran di kepala kalian? Jujur, tentara sih. Perang. Nah, itu dia, Pak. Kan itu salah satu bentuk dan seringnya justru yang paling ekstrim. Iya, kalau di konteks hari ini, bela negara tuh nggak selalu soal angkat senjata ya. Justru lebih banyak di ranah moral dan sosial di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, Sesimpel jujur dalam kerja, nggak nyontek, nggak korup waktu, dan nggak cari jalan pintas yang merugikan. Disiplin waktu juga. Datang tepat waktu itu bentuk tanggung jawab, bukan cuma ke atasan, tapi ke sistem juga. Nggak nyebar hoax, karena informasi palsu itu bisa bikin masyarakat resah dan juga membuat kita gampang diadu domba. Dan mau mendengarkan orang lain, meskipun ya kita kadang beda pendapat ya. Karena menjaga persatuan itu juga bagian dari bela negara loh. dari contoh-contoh tadi Hmm. sebenarnya kelihatannya sepele ya. Justru karena sepele, jadi sering dianggap bukan bela negara. Padahal kalau semua orang mau disiplin dan tanggung jawab dari hal kecil aja, hidup ini jadi lebih rapih loh. Dan ujung-ujungnya, negara jadi lebih efisien dan kuat, tanpa harus angkat senjata. Oke, eh, kita kan hidup di era media sosial ya. Nah, menurut kalian kondisi ini tuh bikin bangsa makin kuat atau justru malah makin rapuh? Menurut aku dua-duanya, media sosial ini bisa nyambungin banyak orang, tapi di suatu saat yang sama itu juga gampang banget loh bikin terpecah belah. Iya, apalagi algoritmanya memang cenderung ngedorong konflik sih. Yang rame, yang bikin emosi, yaitu yang akan diangkat terus. Makanya, kedewasaan digital itu penting banget. Nggak semua hal harus ditanggapi dengan emosi, dan nggak semua perbedaan harus jadi pertengkaran. Dan satu lagi nih yang sering kita lupa, empati. Karena di balik layar itu tetap ada manusia ya, bukan cuma username ataupun foto profil. Tapi kalau kondisi itu dibiarkan, pastinya kan kita terus ribut karena perbedaan. Nah, menurut kalian apa dampaknya buat bangsa? Jujur aja, pastinya capek sendiri, energi habis buat debat. Tapi kita nggak kemana-mana. Iya, energi kita habis buat berantem, bukan buat membangun atau menyelesaikan masalah yang lebih penting. Padahal perbedaan itu nggak mungkin dihilangkan ya. Dari dulu juga bangsa ini berdiri justru karena keberagaman. Nah, betul nih. Yang bisa kita usahakan bukan menghapus perbedaan, tapi belajar menyikapi adegan yang dewasa. Di situ justru kekuatan bangsa diuji. Nah, sebelum kita tutup, aku mau dong satu pesan kebangsaan dari kakak-kakak semua masing-masing satu ya. Tapi yang singkat tapi bermakna. Oke, jangan takut peduli, meski kepedulian itu kadang berujung kecewa. Kalau cinta negara bukan soal euforia sesaat, tapi jangka panjang yang konsisten. Sebenarnya Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar sih, tapi masih butuh
lebih banyak empati daripada ego. Kalau kita mau negara ini lebih baik, perubahan perubahan paling awal itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Oke, kita udah di penghujung podcast ya. Dari obrolan panjang tadi, kita belajar satu hal penting. Kebangsaan itu bukan soal warisan, tapi pilihan yang diperbarui setiap hari. Pilihan untuk jujur, pilihan untuk peduli, dan pilihan untuk tetap bersama meski berbeda. Terima kasih buat Kak Rizka, Kak Nabila, Kak Ismi, dan Kak Silvi. Dan terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah bersedia mendengarkan. Sampai jumpa di dialog kebangsaan berikutnya, karena Indonesia bukan sekedar tempat tinggal, tapi tanggung jawab bersama. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih ya.